Dan hari ini pun saya tinggal atau berdomisili di Pontianak, ya, di Palima, di Pontianak. Nah, Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup, ya, kita mengalami banyak hal mungkin, ya Bapak Ibu, ya. Tapi saya mau memperkenalkan sebuah kesempatan dan peluang kepada Bapak Ibu yang hari ini tadi sudah disampaikan kepada Bapak Ibu. Saya mengambil dua hal penting, ya, kalau bicara soal kemajuan, perubahan, bahkan bicara sukses. Ada yang mau lebih baik dari hari ini untuk besok dan seterusnya, Bapak Ibu? Pengen lebih baik lagi? Yang punya rumah satu pengen dua, yang punya mobil satu pengen dua, betul? Dan lain-lain yang bantu kemarin banyak orang, misalnya sebulan 10 juta, nanti bisa bantu 100 juta misalnya. Itulah hidup, betul gak Bapak Ibu? Hidup yang sebenarnya adalah hidup yang memiliki satu pengharapan. Setuju Bapak Ibu? Kalau kita hidup tidak punya pengharapan lagi, saya pikir itu hidup asal-asal hidup atau hidup yang tidak memiliki kehidupan sebenarnya. Hidup yang sebenarnya adalah orang yang memiliki pengharapan. Orang normal kira-kira harapannya ke depan seperti apa? Lebih baik itu? Setuju? Bukan bicara uang. Hari ini berapa yang kita punya? Setuju ya? Jadi bicara hidup kita masih punya pengharapan atau tidak? Kalau Bapak Ibu punya uang banyak sudah hari ini, tapi tidak punya pengharapan lagi, saya pikir sayang itu. Karena sebenarnya itu bukan benar-benar hidup. Tapi hidup yang benar-benar hidup adalah hidup yang masih memiliki pengharapan. Saya tidak tahu persis apa pengharapan Bapak Ibu lagi ke depan. Tadi secara umum Pak Martinus sudah sampaikan, ya. Ada 10 dari hasil survei yang tadi sudah ditunjukkan kepada Bapak Ibu. Tapi Pak Moses saya nggak ada di situ. Yang 10 itu nggak ada masuk yang saya punya. Mungkin Bapak Ibu tergolong seperti itu. Saya 3 bulan ke depan bukan yang 10 itu yang saya mau. Misal, boleh nggak ditambah Pak Moses? Boleh. Terserah Bapak Ibu apa yang mau Bapak Ibu dapatkan ke depannya. Ya. Yang sangat penting menurut Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu wujudkan dalam waktu dekat. Misal, Pak, 3 bulan yang akan datang, saya sebenarnya mau menikahkan anak saya. Kan Pak Martinus tadi nggak ada tunjukkan di situ ada menikahkan anak, misalnya kan, betul? Boleh Bapak Ibu tambah dan nanti pulang ke rumah dicatat bahwa 3 bulan ke depan saya mau menikahkan anak saya. Ini contoh saja, ya. Ada yang misalnya dalam waktu dekat mau dapat apa lagi? Atau ada yang bilang, Pak, justru saya Pak 3 bulan yang akan datang sebenarnya mau menikah. Yang tadi Pak Martinus bilang itu nggak ada masuk di situ. Boleh nggak saya jadi tambahan untuk keinginan saya? Seperti itu. Boleh. Karena di sini intinya kita nggak punya bos, Bapak Ibu. Kita nggak punya bos. Kita kalau di dalam bisnisnya itu kita benar-benar pelaku dan pemilik bisnisnya, ya. Jadi Bapak Ibu harus memiliki apa yang membuat Bapak Ibu mau menjalankan bisnis ini nantinya, ya. Nah, atau Bapak Ibu saya nggak ada mau apa-apa lagi. Yang penting saya mau sawit saya banyak buahnya. Mungkin ya? Mungkin itu. Boleh Bapak Ibu catat pulang ke rumah. Saya pengen sawit saya 1 hektar itu bisa menghasilkan di atas 1 ton atau sampai 2 ton, bahkan bisa mencapai mungkin 3 ton 1 hektar. Boleh, itu yang menjadi keinginan Bapak Ibu. Nah intinya Bapak Ibu tadi disampaikan oleh Pak Martinus, apapun yang Bapak Ibu inginkan, sebetulnya PT Retail Internasional atau peluang dan kesempatan ini
bisa mewujudkannya untuk Bapak Ibu. Bahkan yang menarik dan kami sering katakan, hebatnya dan luar biasanya bisnis ini, siapapun kita, apapun latar belakang kita, dan seperti apapun kondisi kita sekarang, kalau kita mau ikuti cara di bisnis ini, kita bisa sukses sama-sama. Luar biasa kan Bapak Ibu? Luar biasa. Saya mau ulangi lagi. Yang penting Bapak Ibu yakin, siapapun kita, apapun latar belakang kita, dan seperti apapun keadaan kita sekarang, bisnis trainer memberikan kesempatan untuk kita, asal kita mau sama-sama memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh, ikuti caranya dan sistemnya, ada sekolah bisnisnya, kita semuanya bisa sukses sama-sama. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Hanya untuk Bapak Ibu yakin saja. Bapak Ibu saya mau tanya, yakin perlu bayar? Tidak perlu bayar itu? Harusnya mudah untuk yakin itu. Tapi untuk yakin, kadang-kadang tidak mudah. Yakin saja, Bapak Ibu nggak mau. Padahal tidak sulit. Tadi Pak Martinus luar biasa sudah memberikan presentasi, bahkan motivasi, banyak pengalaman yang beliau sampaikan. Saya hanya mau sharing kepada Bapak Ibu. Ada beberapa hal penting dalam hidup seperti yang beliau sampaikan tadi. Padahal sebenarnya sama-sama tidak kerja masih. Bapak Ibu melihat sebuah kesempatan dan peluang hari ini. Ini sangat-sangat penting dalam hidup kita untuk membuat sebuah perubahan atau meraih sebuah kesuksesan. Ada dua hal yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sangat penting sekali Bapak Ibu sadari. Kalau Bapak Ibu mau membuat satu perubahan dalam hidup, dua hal ini sangat besar pengaruhnya. Satu, karena ada sebuah kesempatan atau peluang. Satu, karena ada sebuah kesempatan dan peluang. Kalau kita hebat, kalau kita pintar, tapi kalau tidak ada sebuah kesempatan, tidak ada peluang, kita juga tidak bisa apa-apa. Setuju Bapak Ibu? Tepuk tangan saya. Hari ini Bapak Ibu, tadi yang disampaikan oleh Pak Martinus adalah sebuah kesempatan, adalah sebuah peluang. Kalau Bapak Ibu mau pakai kesempatan, tanah Bapak Ibu bisa meningkat hasilnya luar biasa. Kalau Bapak Ibu mau jalankan bisnisnya, ada satu kesempatan untuk bisa merubah hidup untuk luar biasa dan bisa membantu banyak orang di luar sana untuk buat sebuah perubahan dalam hidupnya. Makanya kesempatan dan peluang itu sangatlah berharga sekali. Yang kedua Bapak Ibu, selain kesempatan dan peluang adalah kesiapan kita, kemauan kita untuk mengambil sebuah kesempatan tadi dan mewujudkan menjadi kenyataan. Itulah yang membuat sebuah perubahan dalam hidup kita. Pernah dengar kata-kata kesempatan tak pernah datang dua kali? Pernah? Sebetulnya bukan soal kesempatannya yang tidak pernah datang dua kali, tapi di waktu yang sama yang tidak pernah datang dua kali. Mungkin Bapak Ibu ya di kota Ngabang ini, Landak dan sekitarnya, sudah beberapa kali ditawarkan bisnis trainer atau bahkan ditawarkan produk pupuk paten. Bulan lalu tak saya ada teman saya ada tawarkan juga. Bahkan 3 bulan yang lalu ada juga. Datang lagi teman saya yang baru menawarkan sama. Trainer juga. Sama produknya pupuk paten juga.
Berarti kan datang berulang-ulang. Tapi yang tidak pernah datang 2 kali, kesempatan di waktu yang sama. Hari ini Bapak Ibu, tanggal 10 Agustus 2024. Sekarang pukul 15.36 menit kurang lebih. Sampai kapanpun Bapak Ibu, waktu ini tidak akan pernah datang 2 kali di dalam hidup kita. Setuju Bapak Ibu? Banyak orang bilang waktu adalah uang. Saya pikir masih kurang tepat. Kalau bicara uang di mana-mana orang bisa dapat, asal mau bekerja. Tetapi hasil dari apa yang mereka dapatkan tergantung apa yang mereka kerjakan. Setuju ya Bapak Ibu? Kadang-kadang kita tidak sadar pengen dapat emas dalam hidup ini, atau kita pengen hidup kita mendapatkan sesuatu keberuntungan. Kita mau mendapatkan hidup yang berubah atau sukses, katakanlah seperti itu. Tapi kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan tidak mendukung untuk apa yang kita dapatkan atau mengalami suatu perubahan seperti yang dari kita inginkan. Nah, saya suka sekali buat suatu cerita, ya, suatu gambaran cerita supaya mudah dipahami bahwa hasil dari apa yang kita kerjakan tergantung dari apa yang kita kerjakan. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita rajin, bukan karena kita hebat, tapi karena apa yang kita kerjakan menentukan hasil yang kita dapatkan. Setuju Bapak Ibu? Contoh cerita ini gampang. Kalau ini dicerita terus-menerus biar gampang memahami. Orang cari ikan, kira-kira dia dapat apa? Ikan betul? Karena dia cari ikan, ya. Mau dia pakai pancing kan, pakai pukat kan, pakai jala kan, pakai apalah namanya. Dia cari ikan, kemungkinan besar akan dapat ikan. Kalau orang cari emas, kemungkinan besar dia dapat emas, betul? Kalau ada 2 orang cari ikan, satu yang rajin, satu malas, kemungkinan dapat ikan lebih banyak adalah yang rajin, tapi tetap dapat ikan. Kalau ada 2 orang cari emas, satu malas, satu rajin, kemungkinan besar yang rajin dapat emas lebih banyak, betul? Tapi kalau orang cari ikan dapat emas, itu apa? Keberuntungan. Pak, dia pas cari ikan dapat ikan emas, Pak. Nah, itu gurau aja, betul kan? Ada emasnya juga, tapi hanya ikan emas, bukan emas benaran. Ya. Nah, itu yang kadang-kadang tidak kita sadari dalam hidup ini. Bicara produk atau bicara sebuah bisnis, ada produk yang menarik untuk dibisniskan, harus memenuhi 3 kriteria yang sangat penting. Satu, produk itu berorientasi bisnis. Maksudnya Bapak Ibu, di saat orang beli produk itu, dia gunakan menguntungkan orang itu, kira-kira dia mau beli lagi nggak? Mau, betul? Nah, itulah salah satu produknya pupuk. Apalagi pupuk kita tadi sudah jelaskan luar biasa. Nah, di saat mereka beli, mereka pakai, menguntungkan, mereka akan beli ulang dan terus menerus. Nah, yang kedua, produk yang bagus sekali untuk dibisniskan itu yang memiliki pangsa pasar besar. Ya, karena kalau kita melakukan sebuah bisnis, memiliki sebuah produk dengan pangsa pasar yang besar atau pangsa pasar yang sudah menunggu, tak perlu pintar, tak perlu hebat, asal mau cerita saja seperti tadi Martinus Witten. Asal mau ngomong, kenapa? Pangsa pasarnya sudah menunggu, pangsa pasarnya besar. Kalau Bapak Ibu punya produk
hebat pun, tapi pangsa pasarnya kecil, Bapak Ibu harus pintar jual. Bapak Ibu harus hebat untuk bisa menjual karena pangsa pasarnya kecil. Tapi pupuk pangsa pasarnya luar biasa besar. Tadi sudah disampaikan by data, luar biasa sekali. Yang ketiga, produk yang bagus itu adalah bicara produk yang jangka panjang. Pupuk ini adalah produk yang jangka panjang. Sampai kapan orang nggak bertani lagi? Sampai kapan orang nggak berkebun lagi? Sampai kiamat. Semasih ada manusia di dunia ini, mereka masih butuh yang namanya pupuk. Apalagi bicara Kalimantan, ya, bicara Kalimantan Barat lah. Untuk mendapatkan hasil pertanian yang meningkat atau katakanlah berlimpah, salah satu faktor syarat yang sangat menentukan adalah harus menggunakan pupuk. Kenapa? Karena tanah kita kategorinya jelek atau kategori 3 atau kategori C. Pertanyaannya, pakai pupuk apa? Kalau ada pupuk yang hemat, praktis dan panen yang berlimpah, kira-kira mau nggak pakai yang mahal, yang repot pikul berkarung-karung, tahu-tahu dapat pupuk aplosan seperti dari Pak Martinus bilang. Pupuk kita kuncinya atau passwordnya yang harus Bapak Ibu pegang dan dapatkan miliki itu adalah membuktikan bahwa pupuk paten ini hemat, praktis, panennya berlimpah. Kalau Bapak Ibu merasakan pupuk ini betul-betul hemat, praktis, dan panennya berlimpah, kira-kira mau nggak pakai pupuk paten? Mau? Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Semua yang harus diceritakan tadi yang diceritakan oleh Pak Martinus harus dibuktikan oleh Bapak Ibu. Banyak orang yang memulai sesuatu tapi tidak mengakhiri. Saya mau Bapak Ibu memulai tapi mau mengakhiri dan membuktikannya. Bagaimana cara untuk bisa lebih hemat? Bagaimana caranya lebih menguntungkan? Yaitu dengan kita menjadi mitra dari perusahaan Renet atau PT Renet Internasional. Di mana Bapak Ibu kalau menjadi mitra itu mendapatkan fasilitas belanja seterusnya, beli satu dapat dua. Tadi bicara pupuk adalah kebutuhan jangka panjang. Saya tahu seorang petani itu adalah seorang pengusaha, seorang pekebun itu adalah seorang pengusaha, dan seorang pengusaha pastilah identik yang pertama harus dia dapatkan, dia miliki adalah hitungan. Betul? Kalau sebuah pebisnis pengusaha tidak ada hitungannya, itu agak rawan. Saya mau tanya Bapak Ibu, pupuk paten itu dikemas dengan kemasan harga 200.000, itu harga normalnya. Tapi Bapak Ibu dengan membeli paket kemitraan lebih murah tadinya, apalagi yang pakai 7 juta, itu menjadi harganya kurang lebih hanya 120-an ribu satu box. Dan belanja berikutnya dan seterusnya, belanja ulang itu hanya 100.000. Bapak Ibu saya mau tanya, mau beli harga 100.000 atau mau beli harga 200.000 terus-menerus? 100.000, betul? Yang sebelah kiri saya mau tetap belanja harga 200.000 atau 100.000? Gratis. Justru itu Bapak Ibu. PT Renet Internasional memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu kalau sedikit jeli, sedikit pintar, bisa pakai pupuk gratis. Kenapa? Karena ada fasilitas beli satu dapat dua. Gimana caranya kalau saya semua gratis makanya? Karena kalau beli satu dapat dua, satu dipakai, satu dijual, gratis kan jadinya? Apalagi kalau mau cerita seperti yang tadi Pak Martinus bilang, bonusnya bisa banyak, bahkan bisa dapat reward, mobil, mobil sederhana, mobil mewah, bahkan rumah mewah, bahkan berulang-ulang. Itu bukan lagi lebih dari gratis, betul? Hanya tujuan membantu teman kita untuk bisa juga mengalami kemajuan, perubahan dalam bidang ekonomi, dalam bidang pertanian, perkebunannya. Itu dulu deh tujuan Bapak. Ya,
jadi kira-kira cukup paham kalau gimana cara untung lebih banyak? Mau untung sedikit atau untung yang lebih banyak? Siapa yang mau lebih banyak untungnya? Angkat tangan Bapak Ibu. Semuanya? Betul? Semuanya mau untung lebih banyak, betul? Betul, nah itu normal sekali. Pak Moses ini banyak tanya yang tidak perlu ditanyakan, betul? 200 dengan 100 ribu ditanyakan, mana mau beli 200 atau 100 ribu? Itu pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan, Pak. Kami bertahu, betul ya? Iya betul. Tapi kadang-kadang kita nggak menyadarinya juga. Tetap beli yang 200 ribu, nggak mau jadi mitra kan? Nah, maka saya hanya mau menyadarkan saja sih sebenarnya, bukan Bapak Ibu nggak tahu. Kalau orang sudah sadar, nggak perlu disuruh-suruh, Pak. Betul kan? Kalau orang sudah sadar, nggak perlu disuruh-suruh. Tapi kalau belum menyadari bahwa itu menguntungkan mereka timbang terus. Lama timbangannya, tekan sini. Tapi kalau sudah sadar, tidak perlu timbang-timbang lagi. Saya hanya mau menyadarkan saja. Pupuk itu kebutuhan jangka panjang. Kalau beli 200 ribu terus-menerus, untungnya nggak banyak jadi. Walaupun pakainya tetap untung karena pupuk ketanamannya jadi hasilnya berlimpah. Tapi kalau 100 ribu kan jauh lebih menguntungkan. Punya hak usaha yang bisa kita jadikan sumber penghasilan juga. Seperti itu. Setuju Bapak Ibu? Sudah sadar? Nah, baik. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Kita mau kenalan tadi ya. Saya sudah kenalan singkat ya. Dan saya mau kenalan ke Bapak Ibu yang baru pertama hadir di pertemuan seperti ini atau yang belum bergabung di PT Redemption Internasional. Boleh angkat tangan yang belum bergabung? Yang belum bergabung. Luar biasa. Boleh maju ke depan Pak, yang belum bergabung. Maju ke depan dulu. Siapa tahu kita ada hadiah hari ini. Yang belum bergabung, ya. Yang lain yang sudah bergabung, yang ini yang belum bergabung, ya. Yang belum bergabung, ya. Selamat Pak. Selamat, ya. Paling tidak kita sudah bertemu dan kita berharap kita bisa menjadi satu keluarga di Redemption Internasional, ya. Ya. Silakan Bapak Ibu yang belum bergabung. Iya, Bapak Ibu. Selamat Bapak Ibu. Yang belum bergabung, kita terkait kata tamu, ya. 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 Harus 90%. Bukannya yang belum bergabung, ya. 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 Hampir semuanya belum bergabung, kan? Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa. Ini suatu pertemuan yang sangat bersejarah. Karena saya pikir lebih dari 90% yang hadir sebenarnya belum bergabung. Ya, Bapak Ibu, hari ini seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu sudah dapat sebuah peluang, sebuah kesempatan untuk buat sebuah perubahan dalam hidup. Tinggal kita mau ambil atau tidak kesempatan dan peluang itu, dan mau nggak kita mewujudkan jadi sebuah kenyataan. Saya selalu bilang siapapun kita, apapun latar belakang kita, kalau kita mau sama-sama di bisnis ini bisa sukses sama-sama. Kalau di luar sana ada orang sukses karena dia pintar, karena punya pengalaman bisnis, karena punya jaringan bisnis, punya teman hebat, itu sudah biasa. Tapi kalau siapa
Bapak Ibu semua, luar biasa. Saya memberi suatu informasi Bapak Ibu bahwa kita ya punya ada 2 momen penting di Pontianak, yaitu tanggal 7 dan 8 September. Itu ada pertemuan besar ya, tanggal 8 itu namanya Grand NPB, itu di Hotel Mahkota ya. Nah, tapi di tanggal 7 ada satu training khusus untuk orang-orang yang menjadi mitra atau member. Nah, bahasa gurau kita tuh masih ke Belanda ya. Masih hampir sebulan dari depan. 7-8 September. Di bisnis ini Bapak Ibu kita nggak punya bos. Kami hanyalah mitra Bapak Ibu. Ya, saya teman-teman tadi yang maju ke atas panggung, Pak Martinus, ya di sini ada Pak Eras, ada Pak ya Pak banyaknya, ada Pak Dedi, ada Pak Undang tadi, teman-teman yang lain undang Bapak Ibu itu mitra. Tapi kalau Bapak Ibu mau sukses di bisnis ini, Bapak Ibu lah bos dari Bapak Ibu sendiri. Apa yang Bapak Ibu mau capai nanti, itulah bos dari Bapak Ibu sendiri. Milik kita target ya, kapan untuk bergabung di bisnis ini? Berapa belanja yang mau Bapak Ibu lakukan, punya target seperti itu. Karena kami nggak bisa paksa Bapak Ibu ya. Kami hanya mau membantu, tapi saya mau meyakinkan Bapak Ibu bahwa bisnis ini begitu menarik sekali. Dari sisi apapun. Kalau sebuah bisnis itu butuh modal, betul. Nah di sini sebenarnya hampir tak perlu modal, hanya belanja. Selama ini kita pernah belanja nggak Bapak? Pernah. Bayar nggak kalau belanja? Bayar kan? Kalau belanja nggak bayar, biasanya belanja di mana? Bahaya. Nah, kalau belanja kita bayar. Dan di sini kita untuk menjadi mitra hanya belanja, ya. Tetapi fasilitasnya luar biasa. Ya selain bisa nanti dapat fasilitas belanja bisa dapat 2, tapi juga bisa dapat usaha, bisa fasilitas lain-lainnya, luar biasa sekali. Oke, siapa yang bisa memastikan untuk bisa belanja dalam waktu seminggu ke depan? Ya, sudah belanja dalam 1 minggu ke depan. Siap Bapak? Oh sudah belanja. Untuk mitra untuk bergabung yang minimal 3.500 belum. Nah untuk mitra ada beberapa pilihan, tapi kalau bicara tadi untuk dapat fasilitas beli 1 dapat 60, minimal belanja 3.500 itu. Ya untuk stok-stoknya seperti anak sekarang itu nambah 5.000, anggaplah 3 juta stoknya. Tapi dapat produk 4.200. Nah bisa juga kalau ambil promo tadi ya yang 7 juta stoknya 7 juta 300 ya. Nah dapat 60 box berarti harganya sekitar 120.000 per 1 box. Nah kita pakai lebih murah kalau kita cerita teman-teman mau coba kita jadi untung karena dijual 200.000. Jadi bisnis ini hampir tidak ada resiko. Semua bisnis itu selalu ada resiko. Semua usaha itu kalau tidak untung rugi. Tapi usaha ini hampir tidak ada resiko. Resikonya hanya untung saja, Ibu. Ada yang menganggap resiko untung? Tidak ada. Dalam bisnis yang orang takut adalah rugi untung. Tapi di sini tidak ada resiko ruginya. Kalau kita tidak bisa jual, kita bisa pakai produk. Tapi kalau produk cuma nilai 3.500 sampai 2 tahun tidak terjual, ada masalah. Ada kesalahan, ada ketidakpahaman. Tidak ada resiko. Besok tidak bisa jualan, produk tidak basi, tidak expired, tidak busuk. Sebulan ke depan belum sempat mau cerita ke teman karena masih ada galau, tidak masalah. Produknya masih standby, nilainya lebih daripada nilai kita. Hampir betul-betul tidak ada resiko. Nah, kalau sebuah bisnis, sebuah kesempatan, sebuah peluang, resiko hanya untung saja. Jadi kita terlalu banyak mikir, berarti salah itu, betul? Resiko hanya untung saja kita tidak mau, berarti salah itu. Setuju Bapak Ibu? Nah, dari sisi waktu, ya tadi kita mau usaha bisnis dan lain-lain.
Misalnya kita sibuk betul, malam adalah waktu 1 jam atau setengah jam mau silaturahmi, mau ketemu teman, kita bisa cerita. Ya, kan nggak mungkin orang kerja siang malam kalau nggak ada istirahatnya, betul nggak? Mesti ada silaturahmi juga dengan teman-teman, seperti itu kan. Nah, ada waktu-waktu sisa itu kita bisa gunakan. Kalau kita buka usaha, misalnya buka warung, karena kita sibuk kerjakan yang lain, 1 hari buka, 3 hari tutup, seminggu buka lagi, 3 minggu tutup, kira-kira bisa jalan nggak? Nggak bisa jalan. Tapi bisnis ini masih bisa. Kapanpun waktu Bapak Ibu yang ada, Bapak Ibu jalankan saja. Jadi sederhana gampang sekali. Dari sisi keahlian, Bapak Ibu bisa cerita. Ada teman yang mengundang Bapak Ibu tadi, tidak bisa cerita, membantu Bapak Ibu untuk bisa cerita. Gampang. Kalau Bapak Ibu buka rumah makan, nggak ngerti sama sekali masak, kira-kira bisa kan buka rumah makan? Nggak bisa. Betul. Tapi kalau bisnis ini Bapak Ibu nggak mengerti, yang mengundang Bapak Ibu itu paham, mereka bisa bantu Bapak Ibu untuk cerita. Bapak Ibu ikut 2-3 kali, akhirnya tahu ceritanya, bahkan ada panduan untuk cerita. Dari bisnis ini hampir semua orang bisa melakukan asal mau saja. Mudah Bapak Ibu? Mudah. Kalau ada sebuah kesempatan dan peluang, walaupun hebat, walaupun luar biasa, tapi sulit, saya pikir Bapak Ibu juga harus pikir-pikir. Betul ya? Tapi ada sebuah peluang dan kesempatan tidak mengganggu pekerjaan, usaha, tidak mengganggu penghasilan Bapak Ibu yang ada, tapi bisa memberikan tambahan penghasilan kapanpun Bapak Ibu kerjakan dan bisa Bapak Ibu kerjakan. Kira-kira menarik? Sangat menarik. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua sekali lagi. Saya mau kasih challenge ya, Bapak Ibu. Ya, yang join ya nanti saya dan Pak Martinus, ini karena tim Pak Martinus rata-rata ya. Yang bergabung dalam waktu 1 minggu ke depan, ya Pak Martinus, kita kasih challenge. Kalau yang mengambil paket 3.500.000 bayar 3.600.000, ya 1 minggu ke depan, ya itu kita kasih lagi hadiah. Karena perusahaan sudah kasih hadiah, tapi kami pribadi kasih lagi hadiah, ya tambah 1 box 1 minggu ke depan, ya. Siapa yang siap? Pikir-pikir. Nanti boleh bilang ke pengundangan, ya. Boleh dari kami. 1 minggu ke depan, ini tanggal 10, ya kalau kita sampai tanggal 17, ya. Anggaplah terakhir tanggal 18, ya. 17 hari besar Pak. Ini nggak bisa transfer, saya tantang Pak kalau hari tanggal merah kirim uang, anggaplah tanggal 18 terakhir, ya. Nah, yang bergabung 3,5 juta bayarnya 3,6, itu dapat 21 box, kita tambah lagi 1 box, ada 200.000 nilainya. Menarik Pak Ibu? Oke. Yang belanja 7 juta, ya itu hadiahnya udah banyak, tapi kita kasih juga hadiah 2 box. Kita kasih 2 box dari 100. 1 minggu ke depan, ya. Yang selanjutnya Pak, ada hadiah lagi? Belum ada hadiah. Jadi hadiahnya Bapak Ibu cetak sendiri, ya. Ya. Setuju Bapak Ibu? Siapa yang ambil kesempatan? Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Mari. Semua siap untuk ambil kesempatan, tinggal nanti atur dengan orang yang sudah Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah foto-foto tadi? Ingat ya, siapa yang mengundang, nanti tolong kontak yang mengundangnya atau yang mengundang kontaknya diundang, ya, supaya bisa lanjut silaturahminya untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Ini yang paling penting. Hubungan baiknya tetap harus dijaga. Itu nomor 1 dulu. Kalau kita hubungan baik bisa dijaga, bisa komunikasi dengan baik, masih banyak hal yang baik kita bisa bahas untuk selanjutnya. Masih banyak peluang-peluang yang besar bisa kita bangun sama-sama ke depan. Saya hanya kasih bocoran Bapak Ibu. Saya kemarin pulang dari Kucing. Saya sebenarnya diminta untuk ikut acara, ada namanya acara Hari Raya Pengakuan
yang PBB yang diadakan di Kucing itu diadakan dari tanggal 8 kemarin, 9, 10 sampai tanggal 11. Tapi karena saya pikir Bapak Ibu hari ini kita ada acara, saya harus mundur untuk bertemu Bapak Ibu. Nah, saya bertemu dengan ada beberapa pengusaha hebat di Kucing